Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman ke-11 dari kitab Sulukul Abdi ila Ma'rifatillahi ta'ala, yaitu yang kedua takhliyah dan tahliyah. Yang kedua dari 10 jalan menuju Allah, ridanya Allah, rahmatnya Allah. Yang kedua adalah takhliyah dan tahliyah. Takhliyah itu pakai kha. Takhliyah itu artinya adalah membersihkan atau pembersihan. Adapun yang kedua tahliyah pakai hak puang. Tahliyah itu artinya berperhiasan atau berpakaian. Nah, jadi ada takhliyah, ada tahliyah. Nah, jadi kalau kita belajar kitab Kifayatul Azkiya atau kitab-kitab tasawuf yang lainnya, kita memperdapati arti makna daripada tasawuf. Kan belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf. Nah, jadi ternyata ilmu tasawuf itu ada yang ma'arti'i adalah takhliyah wa tahliyah. Pembersihan hati, buang pemalar, buang sifat sombong, buang sifat penyarikan. Itu takhliyah namanya. Membersihi hati daripada nang sifat nang penyarikan, pemalar, hiri dengki. Nah, kemudian tahliyah. Tahliyah itu artinya berperhiasan, berpakaian. Jadi imbah sudah dibersihi, dipakaiani. Apa pakaian hati? Buang pemalar, tanamakan di hati pemurah. Pemurah, sabar, tawakal, qanaah, ridho. Itu tahliyah namanya. Nah, itulah isi tasawuf. Jadi pembersihan dengan perhiasan, bersihi hati daripada akhlak-akhlak nang kada bagus, pakaiani hati dengan akhlak-akhlak yang bagus. Nah, inilah disebut namanya takhliyah dan tahliyah. Kita memandang diri kita barangkali seberataan lagi kekanakan kita ini suci. Setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan atas kesucian. Hatta anak orang kafir. Nah, ketika mereka besar, mereka dewasa, mereka balik berakal. Nah, di sini mulai gawian-gawian nang kada bagus. Lalu si putih ini menjadi hitam. Nah, ketika hiram, entah itu sifat kekafiran karena inya bukan Islam juga, di hatinya ada syirik, di hatinya ada sifat kafir, sifat nifak, sifat munafik, atau ada sifat kemaksiatan, minuman, maubat, kada sembahyang, buka aurat. Itu si putih itu jadi hiram. Nah, inilah tugas kita, ada kewajiban kita untuk membersihkan yang hiram ini kayak apa supaya tabulik jadi putih. Lalu timbul ada istilah dari hitam kepada hitam putih, lalu kembali kepada putih. Dari Inggris kepada ingkol Inggris, bebulik kepada ingkol. Nah, itu bahasanya sama itu. Kita ini sebenarnya asalnya putih. Asalnya putih, lagi kekanakan bersih, cuma karena maksiat, melanggar perintah Tuhan, lalu si putih itu jadi hiram. Nah, lalu ada tugas kita nang kayak apa hiram nih jadi putih.
Mudahan kita mati di putih, amin. Mudahan kita mati di husnul khatimah, amin ya Allah. Jadi asalnya putih, lalu menjadi hirang. Nah, lalu kita berusaha supaya hirang ini jadi putih. Lalu awal-awalnya hitam putih. Cuma karena rancakan diberasihi, harapan hati, lalu hirangnya hilang, tinggal putih. Hitam, hitam putih, putih. Nah, jangan mati dihirang. Jadi ini kita hendaki. Jadi ada takhliyah, ada tahliyah. Kalau kita melihat pulang, zikir bacaan yang paling abdal adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Punya Tuhan nang kada bujur itu dibuangi. Illallah. Nah, isbat kecuali Allah. Jadi orang bahari menyambat zikir la ilaha illallah itu zikir napi isbat. Mengapa jadi napi? Karena ada la ilaha. Mengapa jadi isbat? Karena ada illallah. Nah, napi itu artinya meniadakan. Nah, inilah dikehendaki tahliyah, pembersihan. Nah, kemudian ada isbat. Isbat itu illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ilallah itu kalimatul isbat. Nah, itu namanya tahliyah. Jangan kosong hati daripada Allah. Oleh karena itu ayat kursi itu nang berdahulu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimatnya Allah. Allahu la ilaha illallah. Memang Allah itu zikirnya orang khawas. Itu tuh tarikat samaniyah, ada la ilaha illallah, ada Allah Allah, ada hu. Zikir orang awam la ilaha illallah. Karena kita orang awam ini di hati kita ini banyak dunia, maksiwallah, duit lah diingat, ya kan? Makhluk lah diingat, pujian orang nang diharap. Nah, diberasihi, entah diberasihi. Oleh karena itu zikir yang paling abdal bagi kita orang awam adalah zikir napi isbat la ilaha illallah. Ketika sudah bersih, ya kan, lalu timbul Allah Allah. Jadi la ilaha illallah, Allah Allah. Zikir napi isbat, zikir isbat. Hanyar hu itu zikir idmar namanya. Inilah zikir khawasul khawas. Kalau kita ulah tahalli, tajalli. Nah, sama itu. Jadi takhliyah wa tahliyah. Jadi tahliyah la ilaha, tahliyah hapuang illallah. Kita belajar sifat 20. Ada di dalam Al-Qur'an dalilnya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Di situ ada dua satar, ada satar awal, ada satar sani. Ada baris kalimat yang pertama laisa kamislihi syai'un, tidak ada seumpama Allah oleh sesuatu. Jadi sesuatu itu tidak ada serupa dengan Allah. Ini sebenarnya kalimat ada laisa. Laisa itu napi, sama dengan la ilaha. Ini kalimat tanzih. Kalau kita belajar sifat 20 ini termasuk salbiyah. Salab itu artinya menapikan. Kidam, baka, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat. Karena sifat nang 5 ini disebut sifat salbiyah, menapikan sesuatu nang kada layak lawan Tuhan. Laisa kamislihi sayun. Nah, imbah laisa kamislihi sayun, nah itu berarti namanya takhliyah. Lalu sambungan ayat wa huwas samiul basir, dan dia Allah maha mendengar dan dia Allah maha melihat.
Ini sifat ma'ani namanya. Jadi ada salbiyah, ada ma'ani. Jadi ini kalimatul isbat, mengisbatkan sifat ma'ani Tuhan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, nang 7 itu toh. Nah, jadi Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu ada, itu sifat nafsiyah. Cuma adanya Allah ini manusia ada nang kalipatan pintar. Tuhan dipadahkannya 2, Tuhan dipadahkannya 3. Lalu datanglah sifat salbiyah, kidam, baka, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat. Allah itu wahdaniyat Isa. Karena ada pang manusia itu menserikatkan Tuhan, menduaakan Tuhan, menigaakan Tuhan. Nah, lalu datang sifat salbiyah. Nah, ketika sudah datang sifat salbiyah, lalu datang yang kedua daripada Allah itu wujud. 1 salbiyah, 2 ma'ani. Ma'ani itu sifat subutiyah, sifat nang ada di kayah Tuhan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, nang 7 sifat ma'ani dah. Nah, nah dari sifat ma'ani itu timbullah sifat haliyah, disebut sifat maknawiyah, nang kaunuhu kadiran, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman, nang 7 dah. Nah, nah cuman yang kita sahih ada laisa kamislihi sayun, sifat salbiyah, ada wahwas samiul basir, sifat ma'ani. Ini tahliyah. Yang kedua tahliyah. Nah, sama itu. Sama kita belajar Al-Qur'an, belajar tafsir. Al-Qur'an itu kan isinya 3. Sepertiga Al-Qur'an adalah tauhid. Sepertiga Al-Qur'an adalah fikih. Sepertiga Al-Qur'an adalah kisah. Nah, kita ambil kisah. Sepertiga Quran kisah. Kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, kisah Qarun. Nah, di dalam kisah itu ada mengandung dua pemeran. 1 antagonis, yang kedua protagonis. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Ada orang yang sombong, ada orang yang rendah hati, tawadhu. Fir'aun ini contoh antagonis, contoh penjahat, contoh karakter sombong. Nabi Musa pemeran protagonis, orang yang bagus, orang yang tawadhu. Lalu kita belajar tafsir atau kita nonton sinetron, kita nonton film dah. Nah, jadi ada akhlak mazmumah, ada akhlak mahmudah, ada sombong, ada tawadhu. Itu sebenarnya ibrah, pelajaran bagi kita. Apa pelajaran bagi kita? Mun ada di hati kita sombong, buang. Hidup ini jangan kayak Fir'aun. Buang sifat sombong, jangan sombong sekalipun berilmu, jangan sombong sekalipun berduit, jangan sombong sekalipun berpangkat, jangan kayak Fir'aun, jangan kayak Qarun, jangan mantang-mantang berpangkat, mantang-mantang berduit. Belajar kayak Nabi Musa, tawadhu, rendah hati. Nah, jadi membuang sifat sombong namanya takhliyah. Mengambil sifat tawadhu namanya tahliyah. Nah, inilah perjalanan yang kedua, wasil menuju Allah adalah tahliyah dengan tahliyah. La ilaha illallah, zikir, nafi, isbat. Nafi dulu hanya isbat. La ilaha illallah dulu hanya Allah. Sama itu. Laisa kamislihi sayun dulu hanya wahwas samiul basir. Salbiyah dulu hanya ma'ani. Di mapa hendak ma'ani, salbiyah aja belum. Nah, sama itu. Kalau orang behuma tuh belingai dulu. Belingai. Iya kah? Dibuang dulu rumput jeblay. Di hulu sungai itu ada ngarannya
anu kumpai jablay. Kumpai jablay itu sebenarnya susupan laki. Nya susupan tuh ada dua. Ada susupan bini, ada susupan laki. Kalau susupan bini kau di sayur. Kalau susupan laki kadang di sayur karas. Nih ini di hulu sungai nih, nang gagal panen, bukan gagal panen. Kadang kau behuma, pahumaan ditapal oleh susupan laki. Jadi ulun dengar hanyar nih kada lagi orang menyambat susupan laki anu kumpai jablay. Jadi jer ulun apa kumpai jablay jarang dilingai ya. Ngira-ngira jarang dijapa ya. Sakalinya jarang dilingai. Lalu orang gagal behuma berapa tahun sudah beri maras orang hulu sungai nih. Nah, susupan laki ya. Nah di mapa kita hendak behuma, di mapa kita hendak bertanam, di mapa kita hendak menanamkan sabar, syukur, ridha, tawakal di hati kita. Karena hati kita ini mirip pahumaan. Hati kita ini mirip pahumaan. Kita kepingin di hati kita ini sabar, syukur, ridho, qanaah, tawakal. Ngintu nang kita tanam. Cuma di mapa hendak timbul ngintu. Panyarikan ada di hati, pamalar ada di hati, hiri dengki ada di hati. Anu belingai dulu belingai. Belingai dulu. Buangi dulu susupan laki tuh. Nah, itu istilah tahliyah dengan tahliyah. Nah, itu pahaman sama itu. Nah sambungannya kitab bagi murid yang telah bertaubat dan selalu istighfar, ya kan? Bertaubat dan selalu istighfar. Istighfar itu khusus dimuntung karena meminta ampun. Taubat itu dimuntung iya, di hati iya, di kelakuan iya. Berarti ini namanya at-takhas alal am. Jadi istighfar itu nau'un minat taubat. Al istighfar nau'un min anwa'it taubat. Istighfar itu satu cabang daripada cabang-cabang taubat. Di antara orang bertaubat muntungnya meminta ampun lawan Tuhan. Di samping inya hatinya nadam, menyesal, gawian nang kada bagus digawi. Ya Allah ampuni ya Allah. Kelakuannya bebagus kada lagi nang kaya bahari. Nah itu. Oleh karena itu taubat dengan istighfar ini atap khas alal am. Oleh karena itu kan ada kalimat astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah itu Ghafur, Allah itu Tawwab. Istighfar, bertaubat karena Allah itu Ghafur, Allah itu Tawwab. Nah, sama itu. Nah, jadi apabila si seorang muridul akhirat, muridullah, orang yang menghendaki akhirat, yang telah bertaubat dan selalu istighfar, berarti ini sudah di makam pertama, makam taubat, makam istighfar. Lalu inya lanjut tur yang kedua, perjalanan yang kedua, fase yang kedua adalah tahliyah wa tahliyah. Lebih-lebih lagi pada akhir malam. Nah ini dalil menunjukkan istighfar itu 24 jam. Karena tubu ilallahi jami'an. Tubu itu fi'il amar. Amarnya lidawam wal istimrar. Kita istighfar itu dituntut 24 jam. Baik itu siang, baik itu malam. Karena manusia ini terkadang mengerja maksiat di malam hari. Yuk istighfar di siang hari. Terkadang manusia ini kita nih mengerja maksiat di siang hari. Yuk kita istighfar di malam hari. Cuma istighfar meminta ampun itu yang paling abdal adalah malam. Dan malam yang paling abdal adalah akhir malam. Nah, akhir malam ini ada dua. Satu,
bagi orang ahlul tajrid itu orang nang semata-mata akhirat, nang kayak bebuan pundukan nih kada memikirkan begawi, ya kah? Karena sudah ada yang mengungkusi abah mamanya, kuitannya, keluarganya, desanaknya, mamarinaknya umpama. Lalu pundukan ini disebut namanya ahlu tajrid. Inya tajarrud pil ilmi, tajarrud pil ibadah. Inya fokus semata-mata nuntut ilmu aja. Ikam nakai kada usah memikirkan nang begawi. Aku kena maungkusi ikam betunggal aja. Nah betunggal itu tajrid namanya. Nah yang kedua, ada orang itu ahlul kasbi. Ahlul kasbi barangkali kuitannya pundukan, ya kan? Dinta kena hadir ke majelis ilmu barang seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seminggu berapa kali, sisanya kena begawi mencari duit. Ini namanya ahlul kasbi namanya. Memang sahabat terpecah seperti itu. Ada namanya ashabus suffah yang tinggal di masjid, ujung masjid, itu belajar jelawan Nabi gawian. Ada juga sahabat itu kena ke masjid, kena ke pasar. Cuma ahlul kasbi ini kada pemalar, mereka memberi makani, membantu pemurah kepada ahlul tajrid tadi. Nah ketika manusia itu terbagi 2, akhir malam itu pun pecah 2. Bagi orang yang ahlu tajrid nang kaya pundukan memang semata-mata beribadah, nggih. Itu yang bagus akhir malam itu adalah sulusul lail akhir, 1/3 malam. Berarti malam tuh bagi 3. Berarti kalau 12 bagi 3, 12 bagi 3 4. Nggih, umpama kita pakai jam waktu, nggih kada pakai jam WIB Indonesia Barat atau WIB waktu Indonesia Timur, kita mengambil waktu umpama anggaplah jam 6 timbul matahari isyraq, 6:30 kalau WIB. Jam 6 tarik sejam, jam 5 tarik sejam, jam 4 tarik sejam, jam 3 tarik sejam, jam 2. Berarti jam 2 itu namanya 1/3 akhir malam. Nah bagi pondokan bagus banget bangun jam itu, karena inya kada begawi-gawi, inya semata-mata ibadah, semata-mata ilmu itu. Nah satu. Yang kedua, akhir malam yang kedua bagi orang-orang Tuhan ini lah, nang bisi ada anak nang diungkusi nang siangnya macangan ke pahumaan, ke kantor, ke toko, itu nang bagus adalah akhir malamnya sudus, bukan sulus. Sudusul lail akhir, 1/6, bukan 1/3, 1/6 malam akhir. Berarti 12 jam dibagi 6, 2. Ya kalau karena 2 kali 6 12. Berarti munya kita pakai waktu, kada pakai WIB, kada pakai WIB, pakai jam kita setempat, jam orang kampung gitu nah, bukan jam kantor. Berarti munya jam 6 kita tarik 2 jam, jam 6 tarik sejam, jam 5 tarik sejam, jam 4. Jadi jam 4 tuh sadang bangun. Munya pukul 2 bangun kalau kurabah di pahumaan. Yang di kantor guring di muka laptop. Jadi ada keabdalan kita ahlul kasbi dengan ahlul tajrid. Nah jam inilah yang bagus kita istighfar. Jam inilah yang paling bagus kita minta ampun. Buka Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim itu apabila 1/3 malam, apalagi 1/6, itu Allah Ta'ala itu memanggil dengan malaikat-malaikatnya, nggih, siapa yang meminta ampun ku ampuni, siapa yang bertaubat aku terima taubatnya, siapa yang meminta aku kabulkan permintaannya, siapa yang berdoa aku kabulkan doanya. Itu panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Cuma sayangnya
kita ini mau nyata ilan malam kada mengabulakan panggilan Tuhan ini. Yang dikabulakan tuh panggilan apa? Panggilan diri kita. Hendak bakamih, ya nang bangun bakamih ta. Dinta. Mudahan ditolongi bangun malam. Mudahan ditolongi beribadah malam. Ujar ulama, in lam takun fi akhiril lail minal musallin pakun minal mustaghfirina bil ashar. Munya ikam kada kawa sembahyang di malam hari, kada kawa baudu, istighfar berang jangan ditinggal. Duduk di atas ranjang, baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah ampuni dosa ulun ya Allah. Imba tuh guring pulang bahasa. Jadi mun kada kawa menahajud istighfar berang. Nang langkar itu tahajud bangun, tuntung tahajud baca istighfar Hasan Basri. Kita nih dalailnya ada, imdadnya ada, risalah amaliyahnya ada, majmu' syarifnya ada. Muntung kita nang kada. Muntung kita nang kada. Jadi oleh karena itu kita istighfar memang dituntut 24 jam. Cuma istighfar itu yang paling abdal adalah akhir malam. Mudahan ditolongi. Amin. Nah, itu tak yang di Quran tonang kanu qalilam minal laili ma yahjaun wabil ashar hum yastaghfirun. Mun kada kawa bangun manahajud, jangan ditinggal istighfar barang sekalipun di atas ranjang. Wow hal kada baudu, mudahan dosa diampuni Allah. Amin. Nang langkar tu lah baudu sembahyang malam tahajud berangai 4 rakaat kah, 2 rakaat kah, lalu baca istighfar. Langkar bagus banget. Nah kemudian pulang sambungannya, hendaklah, nah ini sepantasnya nih. Jadi sudah taubat, sudah istighfar, apalagi istighfarnya akhir malam, hendaknya membersihi akan hati, membersihi hati daripada sifat babi dan sifat anjing. Babi itu digarisi, tulisi situ sifat hayawaniyah yang berpulpen. Anjing itu digarisi, dabit di bawah nang berpulpen, sifat subaiyah. Nah sama ini akhlak itu kan hal hati kita. Jadi halul kalbi itu disebut akhlak namanya. Penyarikan itu akhlak. Pemurah itu akhlak. Cuma akhlak ini pecah 2. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Ada akhlak baik, ada akhlak jahat. Ada protagonis, ada antagonis. Ada pemurah, ada pemalar. Kan gitu tak? Ini keduanya akhlak. Nah, hati kita ada punya akhlak yang kada bagus, akhlak mazmumah atau akhlak zamimah, akhlak qabihah. Nah akhlak ini pulang pecah 2. Si akhlak kada bagus loh, ada namanya sifatun hayawaniyah. Sifat hayawaniyah itu adalah sifat binatang, sifat kucing. Kan kucing kada buas, cuma ada nang kada bagus di kucing, pengulir, pemalar. Lihat kucing tak punya makan ninya bisa dipalarakannya pada kawan. Kawan datang nyaw aja, artinya ikam cari nang lain aja. Kira-kira artinya sama itu bang. Jadi punya pemalar berarti sifat hayawaniyah itu ada di kita. Sifat hayawaniyah itu ada.
kita ini sekalipun insaniah, sekalipun kita ini manusia, manusia ini ada akal, ada nafsu. Kita menghendaki kita insaniah ini sifat malakiyah, sifat malaikat. Nang in hadza illa malakun karim. Sifatnya Nabi Yusuf. Ya kah? Kada penyarikan, kada ada dendam lawan desanak. Kada ada hiri dengki. Bersih hati Nabi Yusuf tuh. Pada behari desanak menampiling, meninjak, membuang. Kada ada dendam Nabi Yusuf. Nah, jadi ada sifat malakiyah nang perlu kita taraki, nang perlu kita naikakan. Kada sekolah aja tuh naik kelas. Mudahan hal kita, hati kita, akhlak kita mudahan ditaraki akan Tuhan, dinaikakan Tuhan. Amin ya Allah. Ada sifat subaiyah, ada sifat hayawaniyah. Nah, sifat hayawaniyah itu sifat babi, sifat himar, himariyah, sifat keledai, sifat kucing. Nah, itu tak. Jadi satu. Cuma sifat binatang tidak bagus. Sifat binatang tidak bagus. Sifat binatang tidak. Apalagi sifat binatangnya buas. Ini membunuh orang, ini nyakiti orang. Nah, ini disebut namanya sifat kalbiyah namanya. Sifat kalbiyah itu sifat anjing, hasad, hiri dengki, ya nggak? Membinasa akan orang. Nang kayak apa orang tuh berjualan supaya ampih payuan, ya nggak? Kayak apa orang itu diisi murid banyak supaya sedikit. Itu sifat anjing itu. Itu sudah sifat memudaratakan ke orang. Sifat memudaratakan orang. Oleh karena itu inilah barangkali yang diprotes oleh malaikat. Protes ini protes karena sayang, bukan protes karena iktirat. Kan Tuhan berucap nih di dalam Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika berkata Tuhan engkau kepada malaikat, ujar Tuhan berucap lawan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan di bumi ini khalifah, yakni manusia, yakni Nabi Adam. Qalu berkata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah pian ya Allah macangan menjadiakan di bumi ini orang man yufsidu fiha, orang yang maulah kerusakan di bumi. May yufsidu fiha ini disebut sifatun hayawaniyah, sifat babi tadi. Karena babi itu sifatnya merusak, menyelungkar. Nah, itu tuh kita bakubur tuh dalamnya sedikit supaya jangan keluar. Atau wayasfikud dima, atau orang yang menumpahkan darah, tumpah darah, membunuh, membom, menimbak, ya kan? Ini bukan sifat hayawaniyah lagi. Membunuh orang itu sifat anjing, sifat serigala, buas, mematikan orang. Itu. Malaikat ini kada protes kada. Cuma malaikat ini kalau limpatan sayang lawan Allah di kitab tuh. Sayang. Kada cukupkah kami betasbih betahmid? Anu pian menciptakan. Jadi malaikat ini kada menghendaki ada makhluk itu mendurhakai Tuhan. Malaikat ini cemburu, bukan protes iktirat. Protes ini karena cinta sama itu. Jadi komen itu ada dua. Ada komen memang datang dari benci, kada senang. Ada komen itu memang dari sayang. Ulun ceramah, mama abah ulun umpat. Bulik ceramah, ulun diprotes oleh mama abah ulun. Jangan lagi ceramah kayak itu. Ini. Tersinggung orang. Oh inggi pun. Nah, protesnya kuitan lawan kita sayang. Ada juga orang protes, cuma orang tuh kada sayang. Nah, gitu.
Jadi supaya kita tahu bukan malaikat itu maksiat. Malaikat itu tidak maksiat kepada Allah. Dipanggil menantang, memprotes. Ini protesnya datang dari sayang. Karena malaikat kada kepingin ada makhluk itu durhaka lawan Tuhan. Sama itu. Itu sayangnya malaikat. Cuman yang kita sahid itu ada mayyubsidu fiha, ada wayaspikut dima. Jadi sifat manusia yang kada bagus tuh dua. Ada sifat hayawaniyah, ada sifat subaiyah, ada sifat binatang, ada sifat binatang buas. Ada ifsad, ada merusak orang. Merusak diri sendiri. Bahkan merusak diri sendiri dan merusak orang. Nah, itu tuh. Nah, kemudian pulang sambungannya. Ada contoh seperti tamak itu rakus, bakhil itu pemalar, hasad itu hiri dengki. Yang mana bepulpen tamak dengan bakhil itu seret garis 1, babi garis 1, hasad garis 2, anjing garis 2. Nah, hasad itu termasuk di dalam kategori sifat kalbiyah, sifat anjing. Orang itu punya ada hiri dengki di hati, tiring merusak. Itu tuh kita nang di dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu betatai dengan nafasatil uqad. Nafasatil uqad itu orang yang meniup tali. Ini orang sihir, tanong, parang maya, ya kan? Pembenci, macam-macam nih. Jadi hasad ini betatai dengan sihir. Karena terkadang orang hiri dengki ini bisa menanong. Orang hiri dengki ini bisa maulah pembenci. Hiri dengki ini maulah orang bisa berpisahan laki bini. Ini jahatnya hasad. Jahatnya hasad. Buka tafsir, pahami Al-Quran, itu luar biasa. Kalau kita lah pemalar itu kada baik di kita aja. Kalau hiri dengki, kita kada baik, orang rusak, orang binasa. Nah, jadi jangan memudaratkan diri, jangan juga memudaratkan orang. Seorang sudah dalun, jangan mudilun. Seorang sudah sasat, jangan nyasatkan orang. Seorang sudah ifsad, jangan merusak orang. Jangan jadi babi, jangan jadi anjing. Selesai. Sama itu. Ujub, riya, takabur, dan lain-lainnya. Karena itu najis maknawi. Najis maknawi itu najis nang andaknya di dalam hati. Maka tiada mungkin hampir kepada Allah besertanya, sebagaimana tiada sah ibadah sholat dengan adanya hadas dan adanya najis yang nyata. Inilah di dalam Al-Quran, wasiyabaka fatahhir warruzza fahjur. Wasiyabaka fatahhir itu ulama tafsir ada dua arti, ada dua tafsir. Ada tafsir hakikatan, ada tafsir majazan. Kalau kita arti tafsir hakikatan, wasiyabaka fatahhir ay walibasaka fabsil anin najasah bil ma'i. Cucilah pakaian kamu daripada najis dengan air. Orang sembahyang wajib pakaian bersih, bersih badan, bersih pakaian, bersih sajadah. Kita nang paling ditakutani, kita ini sembahyang. Cuma yang paling ditakutani, takutan salawar dalam. Nang kada tiis bakami. Nah, ini nang ditakutani itu. Cocok orang bahari itu pian apik banget. Tapih itu ada tapih spesial KWC, ada tapih spesial sembahyang, ada tapih spesial hari Jumat.
Lain kita pundukan sabuting tapi multifungsi. Nang kayak remote toh. Guring nginto, kawisi nginto, belajar nginto, main bola gitu juga. Aduh, orang bahari itu apik banget, apik Pak. Itu nang ditakutani orang, nang ini nang orang alim tuh kapingin imbah dimandii, dikapani sebelum disembahyangkan dihilahakan. Padahal sidin penyembahyang cuma takutan. Tapakai salawar dalam nang najis itu aja. Padahal sidin tuh orang alim penyembahyang. Ada nang kita takutani, ada nang kita takut. Satu, ini tafsir hakikatan. Jadi siap bimakna libas pakaian. Yang kedua, ada tafsir wasiyabaka fatahir, tafsir majas. Apa arti wasiyabaka? Ai wa qalbaka wa niyataka fatahhir wa hassin. Bermula hati engkau, bersihkan hati engkau, bersihkan niat engkau, bagusakan niat. Napa gerang niat mengajar, napa gerang niat ceramah, napa kan niat belajar. Udah nanti kita bersih. Buang sifat pemalar, buang sifat ujub. Bersihkan hati engkau, wasiyabaka fatahir. Nah, dan menjaga pula, nah ingin situ kita tahan, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh solehah, mudahan kita mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.